warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kemurahan Tuhan dilimpahkan bagi kita semuanya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dan kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Mari kita baca dengan penuh keyakinan dan sadar bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Haleluya. Kita baca bersama 3, 2, 1. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Sebab Engkau Tuhan, penyelamat kami, sukacita kami. Terlebih lagi Tuhan, Engkau hadir tempat ini. Dan kami mau memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan Kau, kami mau mengagungkan nama-Mu yang kudus, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan, lebih lagi dalam hidup kami.
Terpujilah Engkau Raja segala Raja yang bertata dalam pujian penyembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang ada di tempat ini, haleluya. Mari kita bersorak-sorai dan bertepuk tangan atas kepala kita, come on. Sebab Dia baik, sungguh sangat baik dalam hidup kita. Hallelujah. Sing it out. We want to worship you, exalt you, lift you high. Amen. We come to worship you, exalt you, lift you high. Jesus. Hallelujah. We come to worship you, exalt you, lift you high. Come on. Semua tentang Dia yang menebus kita, memberikan kasih-Nya bagi kita semuanya. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan. hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
dinaikkan bersama Tuhan. Oh, ku dambah hadir-Mu. Oh, 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 inilah rinduku. Kami nyatakan, oh, oh, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum
Kami serukan bersama Tuhan, mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Yang bersemangat, tepuk tangan atas kepala kita. Oh. Hey, sing it out. Through you, I can do anything. Amen. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Amen. All those are broken. I am living by faith. Sing on. Come on. Hallelujah. We trust in you, Lord. Come on. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. Hey, I know that you can do anything through you. Amen. I can do all things 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Amen. See it all. Come on. We believe in you, Jesus. Sing this. I'm not gonna live by what I see. Yesus Tuhan. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know you're here with me. I know you can do anything through you. Amen. In the name of Jesus. Come on. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, hey. Come on. 'Cause you are worthy, Lord. We believe in you. I believe, I believe. Come on. Sing on. We trust in you, God. I believe in you. Hey. The only one, Jesus Christ. I believe in you, Jesus. Hey, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Come on. I believe, I believe, I believe, I believe in you. So I believe, I believe, I believe, I believe in you. Jesus. Sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Shalom warga kerajaan. Di dalam nyanyian daripada Zakaria ayat John the Baptist, Blessed be the Lord God of Israel, yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritanya tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penatua. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Kamu bisa menebus, yaitu semua properti daripada Naomi, supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab, yang adalah janda di Mahlon. Dan pada saat itu dia berkata, waduh, tidak bisa, itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun, iblis merusak, saudara. Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi yang tadinya bernama Mara, sekarang dia berbahagia. Jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu, dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit, itu saudara Mahlon. Yang Kilion artinya menderita. Tuhan punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David, pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar. Lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan, bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Lut, perempuan Moab. Tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak, tapi diangkat jadi anaknya raja. Bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi and rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke, saudara-saudara, jadi pertama-tama saya ulangi, saya summary, be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku, dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita mau jadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja pagi sampai malam. Dan itu sebenarnya perhatiannya bukan secara apapun. Tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara, saya adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat. Go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 Eva ke 6 Eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir, saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut
dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi, dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Allah kami yang hidup. Terpujilah Allah El Shaddai. Terima kasih buat kasih sayang-Mu, kesetiaan-Mu yang mulia itu Tuhan. Kami sangat sungguh bersyukur. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meskilah tanpa surah awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari warga kerajaan Allah yang dikasihi, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit
berseru, walau seribu rebah di sisiku, kami nyatakan menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman kami berseru padamu Bapa, walau 1000 rebah sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sungguh percaya Kau di dalamku, hadapi badai, lewati gelombang. Yesus Tuhan yang menopangku, sumber kekuatanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, Percaya, percaya.
Ya, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu karena kami tahu badai macam apapun yang mau menghadang dan mengalami kami, asal kami percaya pada janji-Mu Tuhan yang berkata Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Tolong kami saat ini, biar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Bicaralah Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengar dan mengerti, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba yang bicara, sehingga baik yang bicara dan mendengarkannya sama-sama kami dilawat oleh Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Dan kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Bicaralah Tuhan, di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Salam saudaraku. Ya, puji Tuhan, kita masuk ini dalam minggu ketiga. Dan kita sampai pada tanggal ini, berarti kita sudah masuk di dalam hampir separuh lebih daripada hari kita masuk dalam doa puasa Daniel. Nah, tema bulan ini saudaraku sekalian adalah lembah penentuan, lembah untuk kita bisa mengambil keputusan dalam hidup ini. Kenapa disebut lembah, saudara? Lembah itu tempat yang gelap. Lembah itu tempat yang rasanya tidak ada harapan. Lembah itu kadang-kadang kita tidak bisa jalan keluar, tidak tahu bagaimana mengatasinya. Tapi dalam lembah sekalipun, Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Kuasa dan pimpinanmu menghibur dan akan bawa aku keluar. Tetapi dengan sikap hati kita harus ambil keputusan. Makanya di dalam Ulangan 30 ayat 19 mengatakan, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi kita harus memilih. Pilihan itu pada kita, saudara. Mau pilih kehidupan atau kematian. Mau pilih kutuk atau berkat. Apa yang kita pilih hari ini, itu menentukan sampai pada sepanjang hidup kita dan sampai pada keturunan kita, dari keturunan kepada keturunan. Ketika Abraham ambil keputusan, saudara, taat pada Tuhan, keluar dari negerinya, pergi ke satu negeri yang dia tidak tahu di mana. Ketaatannya dan imannya, saudaraku sekalian, bawa dampak yang luar biasa buat seluruh keturunannya. Sebab itu dikatakan, pilihlah. Engkau mau pilih kehidupan dalam Yesus Tuhan Juru Selamat, pilih jalannya yang kudus dan suci, pilih kehidupan yang mau taat dan tetap percaya, ataukah pilih pemberontakan, pilih nafsu, pilih kemarahan, pilih kekecewaan, dan kita berhenti di situ. Kalau engkau pilih itu berarti engkau di bawah kutuk, engkau di dalam kematian sekalipun engkau hidup. Gak ada jalan, saudaraku sekalian. Pilihlah kehidupan di dalam Tuhan.
Karena dengan demikian pilihanmu punya dampak sampai selama-lamanya juga buat keturunanmu. Saat ini kita mau belajar sama-sama saudara, bagaimana kita lihat kehidupan daripada Yakob. Mari kita lihat saudaraku sekalian. Yaitu di dalam Kejadian 28, 16 sampai 22. Saya baca ayat 16, saudara 17, kita baca bergantian. Ketika Yakob bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakob mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Dan lalu berkatalah Yakob, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh itu, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sama-sama kita baca 22, 1, 2, 3. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Di situ dikatakan saudaraku sekalian, Yakob pada waktu itu berada di Betel yang dulu namanya Luz. Nah, kita lihat sama-sama saudaraku sekalian. Di dalam keadaan seperti ini, coba kita lihat yang pertama. Yakob sungguh-sungguh berada di dalam kekelaman yang gelap gulita. Dia harus lari dari rumahnya, dari orang tuanya karena dia sama mamanya menipu, membohongi papanya. Karena waktu itu Ishak mengatakan akan memberkati Esau, yaitu hasil buruannya. Tapi karena mamanya dengar, lalu orang dua itu kompromi, saudara, papanya sudah tidak terlalu lihat lagi. Dan kemudian mereka berdua menipu papanya. Ketika Esau pulang, ternyata papanya berkata, aku sudah memberkati Yakob. Esau begitu marah saudaraku, dan dia mengancam, kalau papa mati nanti aku akan membunuh engkau. Saudaraku sekalian, kehidupan yang pilih kasih. Papa sayang anak yang sulung, mama sayang anak yang bungsu. Pola asuh seperti ini saudara, membuat dua saudara ini jadi bermusuhan satu dengan yang lain. Dalam keluarga ada yang lebih sayang pada anak laki-laki, kemudian menyepelekan anak perempuan karena pikirnya yang bawa marga keturunan itu laki-laki, sedangkan perempuan itu akan diambil orang. Saudaraku sekalian, kadang-kadang juga lebih memperhatikan yang pintar, lalu yang bodoh terus ditekan dan ditindas. Ada juga dalam keluarga saudaraku sekalian, yang memperhatikan yang sakit-sakitan karena dia tidak berdaya, lalu yang sehat kita abaikan. Saudaraku sekalian, sikap pendidikan yang keliru dalam rumah tangga itu mendatangkan hal yang sangat-sangat menyakitkan. Akhirnya dua saudara ini, dan pada akhirnya juga bukan saja dua saudara, dua bangsa yang besar bermusuhan selama-lamanya. Gara-gara orang tua yang pilih kasih. Ishak sayang kepada Yakob, sedangkan ini Rahel sayang kepada Yakob. Pada akhirnya saudara, Yakob harus lari dari rumahnya, pergi ke Haran, ke tempat
saudara ibunya. Saudaraku sekalian, di situ pada malam itu dikatakan betul-betul gelapnya malam. Bukan saja malam yang gelap, tapi hati daripada Yakub pun penuh dengan kegelapan. Bagaimana? Dia harus lari sendiri di padang belantara. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia begitu sepi dan juga ada rasa bersalah dalam dirinya. Saudaraku sekalian, tekanan itu buat Yakub begitu luar biasa. Terpaksa dia melarikan diri bukan karena dia mau pergi biasa. Dan pada malam itu dikatakan dia tidur beralaskan batu, kemudian berkasurkan tanah. Saudara, kalau ada dari kita berada dari tempat yang sama, karena terlilit utang, karena ditipu daya, karena ditinggalkan dan dikecewakan, karena kita merasa dirugikan, dikhianati dalam hidup ini. Kadang-kadang kita bisa putus asa, tidur seperti Lot, beralaskan batu, bantal jadi batu dan tanah jadi kasur. Saudaraku, mana bisa tidur seperti ini? Banyak orang kemudian menjadi stres, lalu tidur saja. Bukan karena kepingin tidur, karena sudah gak mau lagi. Kalau bisa jangan bangun lagi besoknya. Itu pernah Elia juga alami, saudara. Kalau bisa saya mati saja di sini, Tuhan, saya nggak mau bangun lagi. Saudaraku sekalian, adakah engkau yang putus asa hari ini? Adakah engkau yang tidak ada harapan saat ini? Adakah tekanan yang begitu berat menekan engkau saat ini? Saudaraku sekalian, jangan sampai di situ saja. Kita lihat bagaimana kehidupan Yakub. Yang berikut kita lihat, saudaraku sekalian. Kemudian Yakub bermimpi. Jadi di dalam keadaan yang kelam, tindasan yang berat dalam hidupnya, Tuhan hadir. Dalam setiap keadaan dan masa dalam hidupmu, jangan pernah berpikir Tuhan tinggalkan engkau dan saya. Tuhan ada. Waktu Yakub sedang tidur dalam putus asa dan ketakutan yang hebat, dia bermimpi dikatakan. Sebelum ayat yang kita baca tadi, ada tangga dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, ada malaikat yang turun naik, lalu Tuhan berkata kepada Yakub, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak ayahmu. Aku akan bawa engkau pergi dan aku akan bawa engkau pulang ke rumah bapamu. Saudaraku sekalian, sudah di tengah-tengah tidak ada harapan. Di tengah-tengah ketakutan yang hebat dalam kehidupan Yakub. Tapi dalam mimpi Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau. Saudaraku, kadang-kadang kalau orang dalam masalah rasanya matanya buta, telinganya tuli, hanya dia pikir itu masalah dan begitu menekan dan dia putus asa. Lalu tidur. Tapi waktu tidur, Yakub ketemu Tuhan. Aku menyertai engkau. Aku akan bawa engkau pergi dan aku akan bawa engkau pulang. Karena aku sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan aku juga setia berjanji kepadamu. Pagi ini atau siang ini, saudaraku sekalian, jangan putus asa. Bagaimanapun kelamnya hidupmu, masih ada Tuhan. Ada Yesus yang bukan saja datang dalam mimpi buat Yakub, tetapi Tuhan yang sama terus memimpin kehidupannya. Dia bangun, dikatakan saudara, dengan janji Tuhan. Berikutnya dia katakan, wah, betul-betul ini rumah Tuhan. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Itu semua berubah pikiran Yakub, saudaraku sekalian. Dari putus asa, takut dan begitu tertekan, terlepas dari dirinya, memang belum selesai.
Tapi begitu dia dapat mimpi dari Tuhan, meneguhkan dia, menguatkan dia. Lalu kemudian saudaraku sekalian dia berkata, Tuhan, kalau Engkau menyertai aku, Engkau beri makan untuk saya makan, dan Engkau beri saya pakaian untuk dipakai, aku akan kembali dan mempersembahkan 1/10 dari apa yang Kau berikan kepadaku. Saudaraku sekalian, pertemuan Yakub dengan Tuhan mengubahkan pikirannya. Lalu pada akhirnya saudaraku sekalian, dia punya keputusan dalam hidup ini. Saya mau memberi. Saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Kita sudah banyak ditolong Tuhan. Kita sudah lihat banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita mau mendengar semua berita omong kosong, pengajaran-pengajaran yang mengatakan jangan beri perpuluhan. Tidak perlu lagi beri perpuluhan. Hidup ini sudah menjadi perpuluhan. Saudaraku sekalian, memang tidak 100% salah. Tetapi Maleakhi 3 ayat 1 mengatakan, ayat 10 mengatakan, ujilah aku. Kalau aku tidak membuka tingkap langit. Kenapa tidak uji saudaraku sekalian? Dan untuk memberi perpuluhan. Kenapa ditahan? Kenapa tidak memberi? Karena setuju dengan semua berita-berita omong kosong. Yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sesuai firman Tuhan. Jangan jadi pencuri saudara. Jangan menahan. Jangan pura-pura. Lalu kita berkata, oh karena si A bilang begini, karena si B bilang begini. Tapi harus dengar apa kata firman Tuhan. Sudahkah engkau memberi perpuluhan? Oh gereja sudah kaya, tidak perlu lagi. Bukan soal kaya miskin saudaraku sekalian. Tapi itu bagian yang kita harus lakukan karena kita taat. Karena kita mau setia, karena kita mau lakukan. Kenapa pintu langit tertutup dalam hidupmu? Kenapa engkau rugi banyak? Kenapa jalan-jalanmu sulit? Bisa jadi salah satu, engkau tidak memberikan perpuluhan. Engkau menahan, engkau berpikir setuju dengan apa kata orang, tapi tidak setuju dengan apa kata firman. Mulai hari ini, pikir baik-baik saudaraku sekalian. Jangan menahan. Sekarang saudara sudah dengar. Jangan saudara lalu berpikir, itu nanti saja kapan-kapan. Dulu saya juga dari gereja lama saudara, tidak pernah diajarkan. Kemudian ada hamba Tuhan berkata, kamu apa memberi perpuluhan? Enggak, kita enggak pernah diajar seperti itu. Ya sekarang saya beritahu, harus beri. Dia kasih tunjukkan Maleakhi itu saudara. Lalu kami dua berunding, saya katakan, kenapa kita tidak kasih perpuluhan? Buat apa? Gereja sudah kaya, tidak perlu lagi dia. Saya pikir bagaimana jadinya ini? Kita dua sendiri tidak sepakat saudaraku sekalian. Akhirnya saya juga diam-diam ya kelihatannya curi-curi saudara. Saya memberikan, Tuhan saya minta ampun. Saya kepingin, saya mau taat pada firman-Mu. Beri saya, tolong saya supaya pada akhirnya kami boleh sepakat. Karena apa saudara? Dalam rumah kami, dalam keluarga kami itu anak sakit. Ini jadi lingkaran setan. Enggak selesai sakit penyakit saudara. Satu sembuh, satu lagi. Jadi akhirnya ya minta maaf. Jadi kami kerja buat dokter dan apotek saudaraku sekalian. Orang apotek tambah kaya, dokter tambah kaya, kita terlilit dengan keadaan ini tidak ada habis-habisnya. Lalu saya berkata pada Tuhan, Tuhan Kau berkata ujilah aku. Begitu saya memberi saudaraku sekalian, stop. Tidak ada lagi penyakit setan yang terus melingkar sedemikian rupa. Lalu kemudian saya berkata dengan jujur pada suami, sejak saya lakukan ini sesuai firman, saya minta maaf karena waktu itu saya enggak dengar, saya tidak setuju dengan caramu, tetapi Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Pada akhirnya kami dua sepakat saudaraku sekalian melakukan sesuai firman Tuhan. Mari berunding,
Mari ambil satu keputusan. Yakub berkata, kalau engkau memberikan kepadaku makan untuk aku makan. Kalau engkau memberikan padaku pakaian yang aku pakai. Apa yang Tuhan berikan kepadaku, aku akan kembalikan 1/10. Kita bukan saja bisa makan dan minum. Kita berlebih-lebih saudaraku sekalian. Suruh puasa 21 hari saja sudah pikir seperti kita sudah mau mati saja saudara. Sehingga kita begitu takut dengan puasa. Nah nanti mesti makan apa? Masak tempe tahu saja. Bagaimana nanti? Tidak ada lagi selera makan. Ya hanya 21 hari. Enaknya itu anak masuk sampai sini saja saudaraku sekalian. Kenapa kita tidak mau berkorban? Kenapa kita tidak mau merendahkan diri? Kenapa kita tidak mau taat? Kenapa sulit saudaraku sekalian? Karena kita mau menyenangkan diri ini, menyenangkan daging ini. Saudaraku sekalian, dikatakan oleh Yakub, kalau engkau memberi aku makan, memberi aku pakaian, aku akan memberikan 1/10 daripada apa yang engkau berikan padaku. Masa hanya puasa 21 hari saudara. Kita begitu kikir, kita begitu perhitungan. Saudaraku sekalian, jangan main-main. Mari kita belajar taat. Saya dan saudara sudah dibayar lunas. Diselamatkan dengan percuma. Kita melihat banyak perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kenapa kita tidak taat dalam perpuluhan? Kenapa kita tidak coba belajar terus untuk meningkat saudara di dalam doa dan puasa? Saudaraku sekalian, kalau kita tidak belajar saat ini, waktu kesesakan nanti tidak ada pertolongan, tidak bisa apa-apa. Karena kita tidak biasa saudaraku sekalian, sulit sekali kita bisa berdiri teguh. Yakub kemudian mengatakan, saudaraku, kalau engkau beri aku pakaian, engkau beri aku makan, aku akan memberi perpuluhan kepadamu. Ini satu tantangan buat saya dan saudara untuk terus kita belajar. Kemudian berikutnya saudaraku sekalian, kita belajar melihat sehingga Yakub ambil keputusan. Dia dirikan batu itu dan dia kemudian bernasar kepada Tuhan. Yang berikutnya, ya, perjalanan kehidupan Yakub. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Saudaraku sekalian, dari Betel pada waktu itu Yakub kemudian pergi bertemu dengan Rahel dan akhirnya saudara tinggal di rumah Laban. Laban itu saudara daripada ibunya. Dalam perjalanan hidup Yakub saudaraku sekalian, lalu dia menikah. Dia ingin sebetulnya Rahel, tapi yang diberikan oleh Laban itu Lea. Apa yang ditabur orang itu dituai saudara. Yakub tipu papanya, sekarang dia ditipu oleh mertuanya saudara. Pagi-pagi dia marah, kenapa? Saya mau menikah dengan Rahel, kenapa kau beri Lea? Ya, zaman itu saudara ada penutup muka. Jadi pada hari pernikahan itu Yakub tidak tahu siapa di dalamnya. Pagi-pagi baru tahu itu bukan Rahel tapi Lea saudaraku sekalian. Dan Laban juga licik saudara. Dia berkata, di negeri kami tidak ada adik lebih dulu dari kakak. Akhirnya ada orang juga punya pikiran begitu saudara. Kalau kakak belum menikah, adik tidak boleh menikah. Siapa bilang saudaraku sekalian? Sehingga perlu begini dan begitu, izin dan sebagainya karena aturan yang sebetulnya dibuat oleh manusia saja saudaraku. Jadi Laban berkata kepada
Yakob, kalau kau mau Rahel, kau bekerja lagi denganku 7 tahun. Jadi Yakob ini untuk dapat Rahel itu dia bekerja 14 tahun, saudara. Coba jahatnya mertuanya ini, saudaraku sekalian. Akhirnya Yakob tinggal dari rumah daripada Laban, saudara. Punya istri 2 dan pada akhirnya ada gundik lagi 2. Jadi ada 4 istri, saudara. Dengan anak 13 orang. Saudaraku sekalian, betapa rumitnya kehidupan keluarga daripada Yakob ini, saudaraku sekalian. Lea dan Ribka rebutan Yakob, akhirnya menyodorkan hamba-hamba mereka. Saudaraku sekalian, lahirlah anak-anak yang kelihatannya sama sekali tidak diberi nama oleh papanya. Hanya Lea yang beri nama anaknya dengan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Kalau saudara baca di dalam renungan saudaraku sekalian, saudara coba minta renungan dari GKM saudara. Jadi bisa belajar lihat bagaimana rumitnya kehidupan keluarga daripada Yakob. Dan dia harus bekerja lagi untuk mendapat upah. Tapi berkali-kali dia ditipu oleh Laban, saudaraku sekalian. Dan pada akhirnya Tuhan datang lagi bicara, pulanglah ke negeri orang tuamu. Kau pergi ke Betel, tempat di mana engkau bertemu aku, dan pulanglah ke negerimu. Kesesakan yang sangat hebat dalam hidup Yakob. Tapi Tuhan datang bicara pada dia, pulanglah. Saudaraku sekalian, kita lihat ayat berikutnya. Aku ini berkuasa memperbuat jahat kepadamu, tapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengata-ngatai Yakob dengan sepatah kata pun. Saudara, tanpa pamit Yakob bawa istri anak dengan semua yang ada padanya mau pulang ke rumah orang tuanya. Sebetulnya lari, saudaraku sekalian. Dia nggak mau omong lagi. Saking marah dan kecewanya kepada Laban yang licik dan jahat. Yang sebetulnya dia juga penipu sama-sama, saudara ya. Dan kemudian Laban mengejar mereka. Itu diceritakan begitu. Laban mengejar dengan marah. Tapi malam itu Tuhan berkata kepada Laban, jangan engkau mengatai sepatah kata pun kepada Yakob. Saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana pembelaan Tuhan pada Yakob. Laban ini berkuasa bisa lakukan apa saja terhadap Yakob. Tapi Tuhan berkata, jangan engkau berkata sepatah kata pun pada Yakob. Saudaraku sekalian, percayalah. Apapun musuh mau boleh menekan, menindas kita, mengejar dengan cara apapun. Percayalah, tiap senjata yang ditempa menghadap engkau tidak akan berhasil. Karena Tuhan menjadi pembela di atas segala-galanya. Dia menjaga jangan sepatah kata pun engkau katakan kepada Yakob. Bukan lagi pukul marah, kata-kata saja tidak boleh. Jadi Laban kemudian saudaraku sekalian datang mengejar Yakob. Lanjut ayatnya. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Ini Yakob menceritakan bagaimana perlakuan Laban kepada dia. Aku sendiri yang menggantikan yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari, walau siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku.
Sama-sama baca dengan saya 1, 2, 3. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia menjatuhkan keputusan tadi malam. Saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana perlakuan dari Laban terhadap Yakob, sebetulnya menantunya dan keponakannya, saudara. 10 kali, berkali-kali dia ditipu oleh Laban, saudara. Dan dia bekerja mati-matian tanpa penghargaan, tetapi tindasan yang dia alami. Saudaraku sekalian, itu yang ada dalam kehidupan Yakob, sehingga dalam tekanan berat dalam dirinya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan berkata kepada dia, pulanglah ke negerimu. Pergi bawa persembahan di Betel dan kembalilah, aku menyertai engkau. Makanya Yakub berkata, kalau bukan Allah Abraham dan Allah Ishak yang aku segani, pasti aku pulang tidak bawa apa-apa lagi. Saudara perhatikan baik-baik. Pilihan Abraham taat pada Tuhan dan beriman pada Tuhan. Pilihan Ishak karena lihat papanya, dia kemudian memilih yang sama. Tetap percaya, mengikuti iman daripada papanya. Teladan hidup Abraham buat Ishak, saudara, itu begitu kuat. Sampai pada waktu dia harus dipersembahkan, tidak ada marah, tidak ada komplain, tidak ada ngomel. Dia menyerahkan diri dengan tulus. Kalau memang itu yang Allah inginkan, saya harus dipersembahkan. Ishak menyerahkan diri, saudaraku sekalian. Dari kehidupan Abraham Ishak, Yakub belajar melihat, saudaraku sekalian, bahwa perjanjian Tuhan pada Abraham dan Ishak itu dia harus dapat, dia harus memilikinya. Makanya dia tipu kakaknya, saudara. Untuk dapat kesulungan, dia tipu dengan semangkok kacang merah. Yakub ada liciknya, saudara. Kemudian, saudara, mestinya mau diberikan pada Esau, dia kan dan mamanya menipu papanya, saudara. Memang caranya salah Yakub lakukan, tapi dari hati yang terdalam Yakub punya kerinduan, saudaraku sekalian. Dia menginginkan kehidupan yang dekat dengan Tuhan, mengikuti dia dengan sungguh-sungguh. Caranya memang salah, dan karena cara yang salah, ya dia tuai macam-macam dalam kehidupannya, saudaraku sekalian. Tetapi saat-saat kritis dalam kehidupan Yakub, Tuhan hadir. Tuhan bicara, pulanglah, aku menyertai engkau. Ketika Laban datang mau mengejar, jangan kau katakan apapun kepadanya. Ketika juga Yakub harus bertemu dengan Esau, karena dia sudah menipu kakaknya, dia takut luar biasa, saudara. Yakub ini licik, lalu dia berusaha menyelamatkan diri. Istri, anak-anaknya, semua hartanya dia seberangkan. Dia tinggal sendiri di seberang, saudara. Jadi kalau Esau datang, ya dia tangkap istrinya, ambil anak, ambil hartanya, dia masih bisa lari. Mungkin begitu pikir Yakub, saudaraku sekalian. Tapi malam itu dia bergumul dengan seorang malaikat Tuhan. Dia tidak mau lepas. Seperti hatinya berkata, yang saya inginkan, saya rindukan, hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Saya mau ingin melekat kepadamu. Dan malaikat itu pegang paha daripada Yakub, saudara, sehingga dia pincang. Dan ketika Esau datang, dia sudah tidak lagi takut. Ya sudah, kalau mau mati-mati saja. Dengan pincang-pincang dia datang menghadap kakaknya. Dan dia minta maaf, minta ampun. Dan dua orang saudara itu berdamai. Karena Esau lihat adiknya, saudara, seperti itu. Yakub
Penipu itu pada akhirnya saudara menjadi Israel, yaitu pemenang. Dia menang, menekan, melepaskan diri dari rasa bersalah, takut, kelicikan dan tipu daya yang dia lakukan. Sehingga dia disebut saudaraku sekalian Israel, artinya pemenang. Bukan menang karena musuh, tapi menang dari dirinya sendiri. Yang begitu serakah, yang tipu daya, yang penuh dengan kebohongan. Saudaraku sekalian, dalam hidup ini kadang-kadang kita mau melepaskan diri, menolong diri dengan cara tipu daya, kebohongan. Kemudian saudara cari muka sana, jilat sana, supaya kita mendapat posisi, mendapat berkat, mendapat sesuatu yang kita inginkan. Tapi pada akhirnya saudara, banyak kesulitan kita alami dalam hidup ini seperti Yakob. Yakob harus menjadi pincang. Baru dia sadar, ya Tuhan, aku berserah dalam hidup ini. Perjalanan hidup Yakob saudaraku sekalian, dia ambil keputusan untuk setia kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga saudaraku sekalian, dari kehidupan Yakob yang disebut Israel, muncul 12 suku. Yang sampai hari ini saudara, memang 10 suku dibuang tersebar ke negara lain. 2 suku akhirnya dari Babel dikembalikan. Dan mereka bisa pada akhirnya tahun 1948 mereka punya negara. Begitu satu hari negara diproklamirkan Israel punya negara, diserang oleh 6 negara lain yang sebetulnya dari turunan yang sama dari Ismail, saudaraku sekalian. Dalam segala keadaan Israel belum punya saudara persenjataan yang lengkap atau tentara yang hebat. Baru 1 hari mereka itu berdiri. Tapi saudara, kesetiaan Allah pada Abraham, pada Yakob, pada Ishak, pada Yakob dan Israel masih tetap berdiri sampai hari ini. Begitu banyak kali dia diserang, tapi firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Oleh sebab itu saudara, kalau Tuhan setia pada turunan Abraham sampai hari ini, dia juga setia pada saya dan saudara. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita saudaraku sekalian. Kita lihat selanjutnya. Allah berfirman kepada Yakob, bersiaplah, pergi ke Betel, tinggal di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakob kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya, 13, lalu naiklah Allah meninggalkan Yakob dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakob mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu yang ia persembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakob menamai tempat itu tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Perjalanan panjang dalam kehidupan Yakob saudaraku. 20 tahun, mungkin 25 tahun kemudian. Lalu Tuhan berkata pada dia, pergilah ke Betel, persembahkan kepadaku. Dan dikatakan saudaraku sekalian, Yakob pergi karena dia tahu apa yang sudah dia janjikan. Dia kan pernah bernasar, kalau Tuhan beri aku makan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, aku akan mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan ingatkan lagi, bagaimana nasarmu? Apa perjanjianmu saudaraku?
Jangan gantung perjanjian-perjanjian. Seolah-olah kita mau menipu Tuhan. Saya berjanji begini, saya janji begitu, saya janji begini. Kalau anak ini sembuh Tuhan, saya mau persembahkan padamu untuk melayani. Omong kosong, padahal kita tidak lakukan itu, saudaraku sekalian. Ada lagi yang berjanji, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Pada waktu sudah sembuh gak ada lagi waktu. Karena terus mengejar harta, mengejar kesenangan, mengejar semua yang ada dalam dunia ini. Jangan sampai sakit lagi, saudara. Jangan sampai rugi lagi. Jangan sampai masuk kesesakan lagi. Apa yang engkau janji, semua nasar yang engkau lakukan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Lalu Yakub berkata pada semua keluarga, simpan buang semua berhala-berhala yang ada padamu. Lalu mereka kubur semua berhala itu di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon, saudaraku sekalian. Berhala apa yang ada dalam dirimu? Berhala berkat, berhala kesombongan, berhala keinginan-keinginan dunia ini. Sehingga saudaraku sekalian, mendatangkan kutuk bukan berkat dalam hidup saya dan saudara. Lepaskan saudara semua berhala-berhala yang ada. Kesenangan, dosa, ikatan, termasuk di dalamnya saudaraku sekalian. Tipu daya, bohongi orang, makan semua orang. Supaya kemudian kita menjadi kaya, injak sana, injak sini. Juga saudara terjadi perselingkuhan, persinahan, perceraian. Saudaraku sekalian, tinggalkan semua berhala itu. Lepaskan diri dari semua berhala-berhala itu. Kembali ke Betel. Kembali ke rumah Tuhan. Bukan sekedar rumah tempat ibadah begini. Tapi rumah Tuhan, diri kita ini rumah Tuhan. Perbaiki. Minta ampun saudara. Kalau kita penuh dengan berhala dosa yang mengikat kehidupan kita. Makanya perlu doa puasa. Ada ikatan-ikatan yang tidak bisa terlepas. Kecuali dengan doa dan puasa. Lepaskan diri. Matikan daging tidak mudah. Minta Roh Kudus menolong. Dan itu dilakukan oleh Yakub. Dan kembali dia bawa persembahan pada Tuhan. Memang tidak dikatakan 1/10 dia persembahkan. Tapi dikatakan dia memberikan korban persembahan. Jadi apa yang dia janjikan itu dia genapi dalam kehidupan. Kesimpulan saudaraku sekalian. Pengaruh keteladanan. Pengaruh keteladanan Abraham pada Ishak. Pengaruh keteladanan Ishak kepada Yakub, saudaraku sekalian. Memang Yakub itu penipu, tetapi saudaraku sekalian, dari kegagalan dalam kehidupannya dia bangkit, dia ingat yang aku kejar, yang aku rindukan terutama dalam hidup ini adalah Allah daripada Abraham, Ishak. Sehingga saudara, dengan cara yang salah dia lakukan, tapi dia bangkit saudara, kemudian dia jadi pemenang. Sehingga kemudian dia ingat, tiap kali dia ingat saudara, janji Allah selalu ada intervensi dalam hidupnya saat krisis. Tuhan datang, Tuhan bicara, Tuhan nyatakan dirinya. Sehingga Yakub memilih saudaraku sekalian. Berkali-kali dia melihat Tuhan menolong. Berkali-kali dia melihat Tuhan beri dia kekuatan. Berkali-kali dia melihat Tuhan membela hidupnya. Sehingga dia berkata, aku tetap percaya. Aku tetap ucap syukur padamu Tuhan. Beri aku kekuatan. Sehingga dia belajar setia sampai pada akhirnya. Sekalipun dengan banyak kegagalan. Begitu juga saya dan saudara. Banyak kegagalan kita lakukan.
Tapi mari bangkit saudara, mari datang kepada Tuhan, kembali kepadanya. Mungkin dengan paha yang sudah pincang, mungkin dengan kegelapan yang pernah kita ada, bangkit. Mari kita datang kepada Dia. Karena Tuhan berkata, kembalilah ke Betel. Ingat semua yang Tuhan sudah lakukan buat hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama masuk saudaraku sekalian. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita bangkit berdiri saudaraku sekalian. Meskipun Tuhan tak menolong, Mungkin seperti Tuhan tidak tolong saat ini. duri dalam daging, Ada sakit kehilangan yang kau alami. tetap memilih dan percaya. Mari berkata, Tuhan, aku mau percaya. Aku mau bersyukur. Meskipun doaku tak terjawab, Ya Tuhan, tolonglah kami. meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Kami sadar sepenuhnya dalam kesesakan, tindasan, kekecewaan, kesendirian, kerugian, kehilangan yang kami alami. Engkau tetap ada dalam hidup kami.
Engkau datang dengan penghiburan, Engkau datang dengan kekuatan, Engkau kirim orang-orang yang menolong kami, mengangkat kami dari segala keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebetulnya kami harus berkata padamu, apapun boleh terjadi, ajarku tetap percaya Tuhan. Ajarku tetap bersyukur karena Engkau ada dalam setiap keadaan kehidupanku. Bahkan keadaan yang sangat mengerikan sekalipun, Kau ada Tuhan. Dalam rasa sakit, rasa kehilangan, rasa kerugian, Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia, karena Engkau setia. Saudaraku sekalian, kalau ada engkau yang punya tindasan tekanan yang berat hari ini dalam hidupmu, mari angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Engkau lihat Tuhan, saudara-saudara kami yang mengangkat tangan. Mungkin tekanan dan putus asa mereka hadapi. Mungkin hutang piutang yang mengikat. Mungkin pengkhianatan yang mereka alami. Mungkin kehilangan yang banyak mereka sudah alami dalam kehidupan ini. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang tidak berubah dalam kesetiaan, dalam kuasa, dalam pertolongan, dalam kekuatan, hamba berdoa kepadamu Tuhan, ulurkan tangan. Engkau lihat tangan yang terangkat, engkau lihat hati yang menjerit kepadamu Tuhan. Tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku. Hanya Engkau pertolongan dalam hidup kami. Kami berseru kepadamu, tolonglah kami. Sehingga kami mau berkata pada saat ini, di dalam nama Yesus Tuhan, semua tekanan yang terjadi terlepas saat ini juga. Darah Yesus berkuasa mematahkan, mematikan semua kekuatan yang menekan dan menindas. Dan ulurkan tanganmu Tuhan, dalam kuasa dan urapanmu Engkau sendiri membebaskan, melepaskan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pertolongan terjadi. Bebaskan Tuhan, lepaskan umatmu. Dan kami percaya Tuhan, kalau dalam hidup Yakub terbuka jalan, pembelaan terjadi, pertolongan terjadi, kami juga percaya semua saudara kami akan melihat pertolongan, akan melihat mujizat. Karena firman berkata, apa yang kau tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi engkau. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkali-kali Dia sudah menolongku. Angkat tangan saudara, katakan dari hati yang tulus, hati yang jujur di hadapannya. Dalam rasa sakit Engkau ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Yesus setia. Satu kali lagi, Yesus setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku sekalian.
sama-sama katakan dengan saya, Yesus setia, 1, 2, 3. Yesus setia, satu kali lagi. Yesus setia, satu kali lagi. Yesus setia, tepuk tangan buat Dia yang setia dan ajaib. Tuhan berkati saudara. Baik Bapak dan Ibu, tiba waktunya untuk kita masuk dalam perjamuan. Siapa saja yang boleh ikut dalam perjamuan, setiap daripada mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengambil keputusan untuk dibaptis selam. Anak-anak tidak diperizinkan untuk ikut dalam perjamuan. Mari kita berdoa untuk perjamuan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, bahkan mengajarkan kembali kepada kami bahwa Allah kami adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan selalu menyertai dan selalu memegang tangan kami. Tiba waktunya kami masuk dalam perjamuan, layakkan setiap daripada kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga persoalan kami mendapatkan berkat, bukan kutuk. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur seperti di tangan saya, boleh angkat tangannya. Rekan-rekan Asyir akan membantu. Apakah ada? Boleh diangkat tangannya. Sebelah sana ada. Mungkin sebelah kanan dari saya, apakah ada? Kalau ada, boleh diangkat tangannya. Balkon mungkin ada, belum mendapatkan roti dan anggur. Kalaupun ada, masih tetap angkat tangannya, nanti tim Asyir akan membantu. Baik Bapak dan Ibu, mari kita angkat roti dari kepala kita. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini, kami diingatkan akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan setia memegang perjanjiannya dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau mati bagi kami, memberikan tubuh-Mu bagi kami, mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih Yesus. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya. Mari kita angkat roti anggur dari kepala kita. Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu bahkan taat sampai mati di kayu salib. Darah-Mu tercurah bagi kami. Waktu kami mengangkat anggur dari kepala kami diingatkan bahwa darah Yesus tercurah bagi kami. Sakit penyakit digantikan menjadi kesembuhan. Kematian dirubah menjadi suatu kehidupan. Bahkan kutuk dipatahkan menjadi berkat oleh karena darah-Mu tercurah bagi kami. Bukankah anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persoalan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita meminumnya. Mari kita naikkan syukur kita untuk tubuh dan darahnya yang diberikan bagi setiap daripada kita. Baik Bapak dan Ibu, saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita angkat wajah kita buka tangan kita terima berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melimpahimu dengan rahmat, kemurahan serta kasih karunia. Wajahnya di dalam kepadamu untuk memberikan engkau damai sejahtera. Semua berkat ini engkau terima hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Happy Sunday.